Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Belajar Islam, masih dengan bintang tamu kita Mbak Erliani Manik. Mbak Erli, tadi kan menarik gitu ya, dibesarkan dalam suatu keluarga yang beragam, dan itu kan kalau kita bicara dalam 1-2 menit kan sepertinya hal yang sepele, tapi kalau misalnya kita lihat proses dalam kehidupan keberagaman itu, dimana kalau kita melihat setiap syariat dari setiap agama itu berbeda tentang apa yang dipuja dan bagaimana cara memujanya, tentang apa yang dibolehkan makan dan tidak dibolehkan makan, maka ketika bisa hidup dalam keberagaman dan merefleksikannya dalam mendidik anak menjadi sesuatu yang menurut saya luar biasa gitu. Ya. Dan apa yang kemudian dorongan dari keberagaman ini membawa Anda pergi kemana aja nih? Saya dengar ada juga tidak hanya menonton ya, keberagaman, atau orang bilang merayakan keberagaman ketika keberagaman itu layak untuk dirayakan, tapi Anda menceburkan diri ke dalam rasa atau pengalaman dari sesuatu yang beragam itu. Kalau beragam dalam perjalanan saya mungkin tidak beragam, saya tetap berada dalam sebuah pijakan yang sama, yaitu Islam dalam form yang sama, yaitu Islam. Tapi dalam Islam itu sendiri kan memang banyak sekali sekat-sekat, banyak sekali ajaran, pemahaman dan sebagainya. Didorong oleh sebuah kondisi pada saat itu. Seingat saya waktu itu saya mulai belajar Islam secara lebih konsisten dan intensif itu pasca kuliah, karena pada saat itu kondisi untuk bekerja dan sebagainya tidak mungkin. Itu sekitar 98, di mana kondisi mungkin sedang tidak baik di negeri ini, tapi justru itu menjadi baik buat saya karena ini menjadi sebuah fase saya akhirnya belajar agama secara intensif. Iya, saya belajar ada di nggak jauh waktu itu, cuma karena ada tetangga di masjid lingkungan rumah ada zikiran dan sebagainya, ternyata itu adalah sebuah tarekat. Saya ikut dengan ketidaktahuan saya apa sih tarekat, tapi saya mengikuti terus sampai pengenalan Anda pertama ke dunia tarekat ya. Justru di tarekat, kemudian saya juga rajin berdiskusi dengan ustadznya, ustadz yang itu, cuma dia bilang jarang orang sini yang diskusi sama saya, tapi kamu mau ya, karena saya lagi mau belajar, saya bilang gitu. Itu sebuah langkah awal saya memasuki Islam secara utuh, karena dulu mungkinnya Islam hanya Islam saja, atau Islam abangan lah istilahnya. Belajar dan terus sehingga saya setelah selesai belajar ini tahu ini dipertemukan lagi oleh sebuah kondisi lain, oleh orang-orang lain yang semakin memperkaya pemahaman saya. Terus dan ternyata itu yang mungkin orang bilang itulah makom atau semacam stasiun atau apapun namanya, dari sebuah tarekat ke sebuah organisasi yang mungkin saat ini namanya kalau disebut mungkin tidak disukai oleh Islam kebanyakan ya. Kemudian juga masuk lagi ke dalam berkenalan lagi dengan sebuah pemikiran baru yang saat itu banyak juga dikembangkan di Paramadina. Saya bertemu dengan Pak Jalal itu kan dulu di Paramadina, sehingga saya ada kajian-kajian. Saya sangat tertarik dengan Pak Jalal pada saat itu, sehingga kemanapun beliau mengajar saya coba ikuti. Kalau saya boleh nanya lebih spesifik, sebetulnya ketika Anda kemudian, maaf kalau ini saya akan sebutkan, Anda memilih untuk bermazhab Ja'fari atau Syiah. Sebetulnya apa yang menjadi daya tarik atau bisa membawa seorang Erliani Manik ya, dari Islam abangan kemudian belajar tarekat, pada waktu itu tarekat Naqsabandiyah Qadariyah, Abah Anom, dan kemudian Anda masuk dalam satu mazhab minoritas di Indonesia. Sebetulnya ajarannya atau kekuatan apa yang dimiliki oleh Syiah sehingga Anda memilih untuk mendaratkan kaki di situ? Pertama mungkin karena saya mengenal Syiah itu dari Pak Jalal yang memperkenalkan dari sisi tasawufnya. Doa-doa yang dia sampaikan, doa-doa Imam Zainal Abidin dan sebagainya, itu membuat ketertarikan karena saya berangkat dari tarekat tasawuf. Di dunia Syiah itu tasawuf luar biasa sekali. Kemudian saya mempelajari lebih dalam dan ternyata tasawuf saja tidak cukup. Di situ harus belajar teologinya dan sebagainya.
sampai akhirnya setelah tasawufnya, dipelajari tasawufnya, belajar teologinya, sehingga ada seorang teman berkata, ya udah kamu sekarang tinggal sholat lurus aja, maksudnya belajar fikihnya gitu. Oke, saya mencari sebuah, bukan mencari, saya dipertemukan oleh teman-teman, ini loh kalau mau belajar fikihnya di sini, dia bilang gitu. Dan disitulah saya akhirnya belajar, sampai akhirnya juga kita mungkin sama, kita kuliah di tempat yang sama, yang kebetulan juga di situ banyak sekali belajar dari negeri-negeri Iran yang memang ada mazhabnya ya, ini Syiah. yang menarik adalah bahwa pemirsa, sebagaimana kita ketahui bahwa Syiah atau orang menyebutnya sebagai mazhab Jafari, atau misalnya Indonesia yang mayoritas adalah Imamiyah, sangat mengedepankan kecintaan kepada Ahlul Bait atau kecintaan kepada keluarga Nabi. Yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Erli, apa yang kemudian dari keluarga Nabi ini yang Anda ambil, yang kemudian merefleksi atau digunakan untuk berkontemplasi di dalam memahami setiap stasiun dari perjalanan spiritual, yang itu menguras seluruh emosi secara psikologis dari bagaimana Anda bisa memaknai itu dengan merefleksikannya dengan kehidupan keluarga Nabi? Satu, mungkin pertama rasionalitasnya. Rasionalitas dalam beragama itu memang saya dapatkan justru ketika saya mempelajari Syiah. Kedua, satu lagi adalah yang kita sebut dengan sebuah rasa penderitaan. Dalam ajaran Syiah, para imam-imam suci itu memiliki, mereka semua mengalami penderitaan yang luar biasa, sehingga mereka benar-benar disucikan seperti yang dikatakan di Al-Quran. Seperti mereka disucikan oleh penderitaan. Dan satu buku dari Pak Jalal yang masih saya ingat sampai hari ini adalah Tuhan itu selalu datang ketika orang sedang hancur hatinya. Jadi kalau mau bertemu Tuhan, datangi orang-orang yang sedang hancur hatinya, atau ketika Anda mengalami kehancuran dalam hati Anda, itulah Tuhan datang. Dan imam-imam di dalam Syiah ini memang sejarah hidup mereka memang mengalami penderitaan, kehilangan, apalagi mungkin puncak tragedi seperti di Karbala misalnya, Imam Hussein. Ya, itu adalah puncak kesedihan yang luar biasa yang terefleksikan hingga kehidupan sehari-hari para pengikutnya. Pemirsa, sebagaimana Isa alaihi salam al-Masih, atau yang dikenal di dalam tradisi Kristiani sebagai Yesus Kristus, mengatakan bahwa seseorang harus berdiri di hadapan kerajaan ilahi, mengetuk pintu, dan menggunakan mahkota, yaitu mahkota kefakiran dan kehinaan, the crown of poverty. Dan seperti inilah bagaimana kemudian seorang Erliani Manik menangkap makna dari penderitaan dalam imam-imam dalam mazhab Syiah, untuk kemudian bisa memaknai setiap perjalanan fase kehidupannya yang luar biasa. Kita masih lanjut dalam segmen berikutnya tentang perjalanan Mbak Erli, dan nanti kita akan ditemani oleh Bapak Asep Usman Ismail yang akan mencoba untuk menjelaskan pengalaman Mbak Erli dalam perspektif tasawuf. Pemirsa, jangan kemana-mana, Belajar Islam akan kembali sesudah yang satu ini.